warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membuat podcast tentang tema pandangan Pancasila dalam masyarakat. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Maharani Kristina Mukti dari kelas 3 SD 2022C dengan NIM 220110644115. Jadi di sini kita akan mewawancarai narasumber kita pada kali ini, yaitu ada Bapak Nur Salim. Beliau adalah salah satu guru dari SDN Gudang Kulon 1 Kota Nganjuk. Jadi tema podcast kita kali ini adalah pandangan Pancasila dari masyarakat. Jadi nanti kita akan membahas tentang apa sih Pancasila itu, bagaimana implementasinya, adakah penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita akan tanya-tanya banyak kepada Bapak Nur Salim. Halo Bapak, gimana kabarnya hari ini? Hari ini baik, kita sudah mengadakan kegiatan di sekolah ini. Jadi mari kita bertanya pada pertanyaan pertama, yaitu apa sih menurut Bapak tentang Pancasila itu? Ya, Pancasila adalah pertama sebagai dasar negara Indonesia, dan yang kedua Pancasila itu mengatur segala sesuatu di kehidupan sehari-hari manusia, karena Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sedangkan sila itu merupakan aturan atau norma-norma. Di dalam Pancasila itu terdapat 5 aturan yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat. Seperti yang pertama, sila ke-1 itu tentang ketuhanan. Ya, di dalamnya itu nilai-nilai tentang ketuhanan, jadi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Sedangkan yang kedua yaitu tentang nilai kemanusiaan, itu berhubungan dengan langsung manusia, hubungan dengan manusia. Jadi contohnya kehidupan sehari-hari kita harus saling menghormati sesama manusia atau yang lebih tua. Terus yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan itu luas ya, bisa dalam bentuk di keluarga. Contohnya kita harus bersatu dalam keluarga agar terjadi kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga, berbangsa dan bernegara. Tidak ada perpecahan yang menyebabkan negara menjadi kurang bersatu. Terus yang keempat ada nilai kerakyatan, atau kita bisa ambil yaitu nilai demokrasi. Contohnya pemilu, itu berdasarkan nilai demokrasi sesuai sila keempat. Sedangkan yang sila kelima tentang keadilan ya, keadilan di kehidupan sehari-hari. Masih kita ambil contoh, kita membagi tugas di keluarga kita ya, membagi tugas sesuai dengan umur. Contoh anak kita beri tugas yaitu menyapu, sedangkan ayah mencari nafkah. Sedangkan di kehidupan berbangsa adanya keadilan, contohnya bantuan-bantuan dari BLT itu termasuk keadilan. Jadi keadilan itu diharapkan merata di seluruh bangsa Indonesia, menurut pendapat saya. Oke, jadi tadi udah disampaikan ya, menurut pendapat masyarakat umum apa sih Pancasila itu, karena menurut saya akan berbeda pandangan dari mahasiswa dan masyarakat sekarang. Nah, kita langsung ke pertanyaan kedua. Kegiatan apa yang sudah ada di dalam masyarakat yang termasuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu? Ya, dalam kehidupan bermasyarakat banyak kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Karena 5 dasar yang mengatur kehidupan manusia untuk berbangsa dan bernegara atau sampai dari keluarga. Contohnya yang sesuai sila pertama tentang ketuhanan, kegiatan-kegiatan contohnya kita lihat di desa-desa kita ya, itu ada kegiatan
peringatan hari besar agama. Di situ kita lihat saling membantu dalam kegiatan tersebut atau saling menghormati kegiatan peringatan hari besar agama. Terus yang kedua ada nilai kemanusiaan. Itu contohnya kita sebagai orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua harus menghormati atau tidak boleh ingkrak-ingkrak atau karena kebanyakan anak muda sekarang nilai sopan santunnya masih kurang, jadi kadang ya ada penyimpangan sedikit. Terus yang ketiga ada nilai persatuan. Nah, kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai persatuan. Contohnya di desa ya, di desa itu banyak sekali contoh-contohnya, yaitu saya ambil contoh wong soyo atau kerjasama mendirikan rumah. Istilahnya wong desa kuwi orang wong soyo, jadi bersama-sama ikut membantu mendirikan rumah walaupun tidak dibayar atau tanpa pamrih. Terus contoh lagi kegiatan yang nilai sila keempat tentang demokrasi. Kita lihat pemilihan ketua RT aja itu melalui demokrasi, mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat atau pamong desa mungkin bisa dan masyarakat RT untuk memilih secara langsung calon-calon RT. Atau mungkin di sekolahan itu ada nilai demokrasi. Contohnya guru menyusun atau membuat pengurus kelas. Jadi kita tanamkan cara berdemokrasi dengan memilih secara langsung ketua kelas, wakil, dan sampai pembantu umum. Terus, yang kelima ada nilai keadilan. Contohnya kita ada desa lain atau daerah lain yang terkena musibah, dengan kita membantu dengan bansos atau memberikan seikhlasnya uang separuh dari harta kita untuk kita sumbangkan pada korban bencana tersebut. Menurut saya itu pandangan saya. Jadi itu implementasi yang telah ada di masyarakat di sekitar kita ya. Jadi langsung ke pertanyaan keempat, menurut Bapak nih, apakah masyarakat sudah pada saat ini sudah baik dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya belum sepenuhnya, karena masih masih banyak masyarakat yang tidak mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya kita ambil beberapa sila ya. Yang pertama sila ke-1 aja, itu tentang ketuhanan. Masih banyak masyarakat yang menyimpangkan waya sholat Jumat, orang sholat Jumat malah nyambut gawe atau kerja, terus waktunya untuk beribadah masih tetap kerja. Itu salah satu contoh kecil penyimpangan dalam sila ke-1. Terus saya ambil contoh lagi sila ke-2. Masih banyak anak muda sekarang yang menilai tata kramanya atau kesopanannya masih berkurang, seakan-akan orang yang lebih tua itu seperti temannya sendiri. Hai bro, kata-kata hai bro itu sangat tidak sopan. Terus yang ketiga ada nilai persatuan. Di pedesaan hampir semua orang itu masih menerapkan sifat kegotong royongan ya. Jadi terkadang di daerah perkotaan masih bersifat individualis ya. Jadi seakan-akan hidupnya sendiri, tidak seakan-akan menghiraukan untuk orang yang lebih rendah. Sila keempat, contohnya dalam pemilihan yang istilahnya ketua RT, adanya calon yang kurang legowo atau kalah
dalam pemilihan seakan-akan marah karena tidak terpilih. Itu contoh sederhana aja. Sedangkan sila kelima masih adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Menurut saya itu. Jadi masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan masyarakat dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Nah, kita sudah mendengar apa penyimpangan yang ada di dalam masyarakat, apa itu Pancasila. Nah, untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan tersebut, menurut Bapak gimana sih cara yang terbaik untuk menanamkan nilai Pancasila di dalam masyarakat? Sebenarnya mudah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila itu ya mengatur ya kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tanamkan kalau anak didik atau dalam dunia pendidikan kita tanamkan sejak dini. Contoh sederhana aja di keluarga kita ya, di keluarga kita itu kita tanamkan sila pertama, ayo nak waktunya sholat Isya, sholat berjamaah atau yang lain. Terus sila kedua kita harus menanamkan kepada anak didik kita atau sejak dini yaitu untuk menghormati orang yang lebih tua. Kita harus bersikap sopan dalam bentuk cara atau lisan maupun dalam tingkah laku. Terus sila ketiga adalah tentang nilai persatuan. Jadi di situ itu cara kita tanamkan sejak dini untuk kegiatan di sekolah atau di masyarakat, anak-anak kita ajak cara berpiket kelas, atau sederhana aja. Terus kalau di rumah membantu orang tua. Sila keempat ada nilai kerakyatan atau demokrasi. Kita tanamkan cara berdemokrasi di sekolahan, tata cara memilih pengurus kelas, terus ada lagi tata cara dalam rapat menentukan kegiatan apa di dalam kelas maupun tingkat kelas atau kelompok kelas. Sedangkan sila kelima yaitu tentang keadilan. Kita tanamkan pada anak-anak kita sejak dini atau kalau di sini di sekolah dasar untuk saling berbagi. Contohnya jika teman kita tidak membawa bekal, kita berikan atau kita ajak untuk makan bersama. Itu contoh yang sederhana. Jadi itu ya cara-cara untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari peserta didik maupun masyarakat secara luas. Nah, menurut Bapak, nilai-nilai Pancasila itu sudah tepat belum sih diterapkan pada masyarakat umum? Apakah nilai Pancasila itu bisa dirubah atau ya sudah itu saja? Ya, menurut saya karena dahulu Pancasila itu yang membuat itu tokoh-tokoh nasional ya, seperti yang terakhir itu yang saya kenal itu ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo itu mempunyai pendapat sendiri dan akhirnya ditetapkan oleh tokoh presiden pertama kita Pak Soekarno akhirnya menjadi Pancasila yang 5 dasar negara dan juga dijadikan sebagai dasar negara kita. Jadi untuk apa itu? Bisa diubah? Ya, kalau diubah menurut saya kalau bisa jangan, karena 5 dasar nilai itu sudah mengingat sebagai aturan ya hidup kita di keluarga, di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tolong untuk Pancasila kita tetapkan sebagai dasar negara kita dan jangan diubah. Nah, kita udah mendengar nih penjelasan-penjelasan mengenai Pancasila dari tokoh masyarakat, dari pandangan masyarakat. Nah, kita sekarang bicara tentang peserta didik ya,
karena ini saya juga dari jurusan PTSD, jadi ingin mengetahui gimana implementasi terus penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi dalam peserta didik. Nah, menurut Bapak ini banyak nggak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila? Ya, kita sebagai pendidik ya sudah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila karena anak-anak sekarang itu banyak dipengaruhi oleh era digitalisasi, kadang ya masih ada penyimpangan-penyimpangan. Contohnya ini aja, yang masalah-masalah di sekolah ini, kurangnya rasa persatuan. Jadi contoh yang piket, contoh Jumat bersih. Kalau gurunya tidak mujak atau memperingatkan, itu masih aja kurang memperhatikan tentang Jumat bersih. Terus yang kedua, tentang semua hal-hal yang viral itu banyak yang ditemukan di peserta didik. Seakan-akan guru itu atau pendidik itu seakan-akan kalah dengan yang viral-viral. Itulah tantangan kami, jadi kami harus berusaha untuk menanamkan sedikit-sedikit Pancasila yang nilai-nilai Pancasila yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Semoga yang ke depan atau masa depannya tidak banyak terpengaruh oleh yang lain atau bahkan sampai ke budaya barat pun karena kita dari orang timur, budaya kita seakan-akan hampir tergerus ya. Jadi inilah tantangan kita sebagai pendidik. Oleh karena itu Pancasila dalam nilai-nilai budaya maupun keragamannya tetap kita tanamkan kepada anak didik. Kita balik lagi ke dalam kita. Nah, ada nggak sih peristiwa atau kejadian yang akhir-akhir ini terjadi sebagai bentuk penyimpangan? Seperti misalnya ada pembajakan atau penganiayaan. Ya. Untuk penyimpangan-penyimpangan yang sesuai dengan nilai Pancasila masih banyak ya. Karena ya seperti yang awal tadi, setiap sila-sila itu masih ada penyimpangan. Contohnya tentang keagamaan. Kita lihat di TV-TV atau di media yang lain masih banyak agama yang satu istilahnya mengejek atau merendahkan agama yang lain. Terus untuk nilai kemanusiaan, bahkan terjadinya tindakan kriminal seakan-akan menjadi kriminal di mana-mana, pencurian, perampokan. Terus seakan-akan lagi nilai kesopanan, bahkan sampai si anak itu berani kepada orang tua, itu sangat miris sekali. Yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan kita masih istilahnya masih belum 100% satu ya, karena berbagai banyak media sosial yang menyebarkan hoax sehingga banyak sekali yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai yang keempat yaitu nilai demokrasi. Kita lihat seakan-akan setiap pemilihan umum 5 tahun sekali, kita lihat di media itu seakan-akan anggota atau yang lain atau calon anggota yang tidak terima dengan kekalahannya membuat sebuah kerusuhan karena dari masa yang tidak terima dengan kekalahan anggotanya, sehingga terjadilah perpecahan bangsa. Untuk yang nilai kelima atau keadilan sosial, masih banyak ya kesenjangan. Jadi yang kadang saya berpikir yang kaya semakin kaya, yang lagi viral sekarang itu banyak pejabat-pejabat dengan hidup gaya mewah atau hedonisme, padahal masih banyak rakyat yang menderita ya di pedesaan atau di daerah pelosok-pelosok. Itulah contoh-contoh dari penyimpangan nilai-nilai implementasi dari nilai Pancasila saya itu.
menurut Bapak, ini sebenarnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu menurut Bapak kesalahan pribadi atau kurang negara dalam menggembleng nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat? Ya, untuk nilai penyimpangan ini dalam nilai-nilai Pancasila itu pengaruhnya ya dari dalam, menurut saya dari dalam pribadi juga ada. Yang pertama, yang kedua ada pengaruh dari luar. Kita lihat aja sekarang anak-anak muda itu banyak pengaruh dari luar, seakan-akan Pancasila itu dikesampingkan. Kita lihat pakai apa itu di contohnya anak SMA atau apa itu ada yang ditilang, disuruh polisi untuk mengabarkan Pancasila, bahkan ada yang tidak apa. Itulah contoh sebenarnya. Terus kalau kita sebagai pendidik itu sebenarnya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila kita kepada anak-anak kita sejak SD ya. Jadi cara-cara berketuhanan, cara-cara kemanusiaan, sampai cara-cara menerapkan keadilan sosial. Jadi terkadang karena yang paling banyak itu pengaruh dari luar, seakan-akan nilai-nilai Pancasila itu tergerus karena budaya barat maupun lebih mementingkan yang viral-viral atau menggunakan atau memperoleh follower atau membuat konten-konten yang berdampak negatif terhadap bangsa. Ini semuanya sudah kita bahas pada sesi tanya jawab tadi. Dapat kita simpulkan bahwa Pancasila masih sangat terjadi penyimpangan, banyak penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Banyak orang yang masih mengesampingkan Pancasila, padahal Pancasila itu sebagai dasar negara. Dan menurut Bapak tadi, nilai-nilai Pancasila sudah tetap dan tidak perlu untuk dirubah. Seperti itu ya. Ya, saya rasa. Saya mau bertanya nih Kak, apakah tindakan para pejabat seperti polisi atau misalnya pejabat-pejabat tinggi seperti itu dalam menangani kasus-kasus seperti yang sedang marak sekarang itu sudah tepat penanganannya? Ya, terkadang setiap pejabat atau tinggi itu mempunyai karakter sendiri ya. Terkadang ini ada yang sesuai dengan aturan atau norma-norma yang sesuai dengan hukum, karena pejabat-pejabat itu juga mengerti tentang hukum. Terkadang ini apa itu dikesampingkan, seakan-akan itu sebagai, kalau dikesampingkan nilai-nilai Pancasila itu, kalau sebagai pejabat menyimpang, akhirnya sebagai bumerang pada diri sendiri. Akhirnya banyak kejadian-kejadian, contohnya ada yang korupsi, gaya hidup mewah, hedonisme itu seakan-akan dikontenkan, akhirnya bumerang bagi dirinya sendiri, dipermasalahkan, akhirnya menggunakan baju oranye atau ditangkap KPK. Itu contoh sederhana aja menurut saya itu. Jadi seakan-akan nilai-nilai Pancasila itu pada pejabat-pejabat tinggi itu masih belum 100% itu terapkan lah. Berarti penanganannya belum 100% sempurna ya? Jadi menurut Bapak, penanganan terhadap penyimpangan-penyimpangan Pancasila yang terjadi di negara ini masih belum 100% dilakukan dengan baik. Kita akan berbicara tentang Pancasila di dalam peserta didik. Nah, apakah setiap pagi, siang itu adakah nilai-nilai yang diajarkan pada siswa, seperti misalnya jika bertemu dengan guru bersalaman atau misalnya apalagi gitu? Ya, dalam nilai-nilai Pancasila kita terapkan di sekolah kita, contohnya pada waktu masuk atau sebelum pelajaran dimulai, kita
bariskan anak-anak, kita ajak untuk apa itu istilahnya baris berbaris seperti zaman dahulu. Jadi sebelum masuk ke kelas kita berada di depan kelas untuk bersalaman dahulu. Tetapi juga ada waktu masuk ke halaman guru-guru itu berderet-deret untuk anak-anak bersalaman. Nah, terus untuk sepedanya itu tidak dinaiki agar bisa bersalaman dengan guru-guru. Contoh yang nilai kesopanan ya, terus untuk nilai persatuan untuk sila ketiga itu contohnya kita mengadakan kegiatan Jumat bersih yang kita lakukan setiap hari Jumat. Setelah itu piket kelas kita tanamkan terus, kita istilahnya juga atau harus mengingatkan bahwa dalam piket kelas maupun Jumat bersih itu ada nilai persatuan. Kita tidak bisa istilahnya membersihkan sendiri karena berprinsip bahwa persatuan segala hal juga segala sesuatu atau pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama-sama akan lebih ringan. Untuk yang pertama untuk yang pertama nilai ketuhanan kita tanamkan secara didik, yaitu di SD kita setiap hari Sabtu ada siraman rohani, kita datangkan ustadz maupun ustazah. Terus ada lagi contohnya kegiatan ekstra kita yaitu rebana untuk melatih skill anak untuk dalam memainkan lagu maupun menyanyikan lagu maupun memainkan alat musik rebana. Terus setelah itu sebelum pulang kita adakan sholat duhur. Jadi kita pulang pukul 1, sholat duhurnya kita pukul 12. Itu contoh sederhana. Jadi SD kita itu yang kita tanamkan, dan masih banyak lagi itu contoh-contoh yang kita lakukan di SD kita. Apakah ada kolaborasi antara wali murid dengan para guru dalam mengimplementasikan Pancasila kepada murid-murid? Ya, ada. Untuk cara mengimplementasikan Pancasila, kita bekerjasama dengan wali murid karena di sini ada kita bentuk ada komite sekolah ya. Komite sekolah itu perwakilan pengurusnya itu perwakilan dari wali murid. Terus di dalam kelas ada paguyuban kelas. Jadi di situ di dalam paguyuban kelas itu perwakilan wali murid setiap kelas. Jadi yang di dalam kelas itu ada paguyuban kelas, di dalam sekolah ada komite sekolah. Jadi di situ kegiatan wali murid sangat mendukung. Contohnya baru ini aja untuk kegiatan penyambutan bulan Ramadan. Kita sudah mengadakan rapat bersama guru-guru, akhirnya wali murid mendukung untuk penyambutan bulan suci Ramadan tadi yang kita sedang lakukan tadi. Tentu saja dan karena kegiatan tersebut setelah kita lakukan ujian bagi tryout kelas 6 maupun kelas 1 kelas 5 itu penilaian tengah semester, semua wali murid sangat mendukung agar pikiran anak refresh lagi. Itulah saran dari wali murid dan akhirnya mendukung 100% dan kegiatan berjalan lancar. Nah, kita udah dengerin pendapat Bapak Salim mengenai implementasi Pancasila, tentang yang telah terjadi di masyarakat sekitar, mengenai nilai-nilai Pancasila, terus apa sih Pancasila menurut pandangan masyarakat. Nah, tidak terasa kita udah setengah jam berbincang-bincang banyak mengenai Pancasila. Dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan baik kepada masyarakat umum maupun peserta didik. Nah, apakah ada pesan nih Kak Nur untuk generasi-generasi pemuda zaman sekarang dalam pengimplementasian Pancasila?
Ya, terima kasih. Untuk generasi milenial zaman now, kita tidak boleh melupakan atau mengesampingkan nilai-nilai Pancasila ya. Karena Pancasila dahulu itu sejarahnya pembuatan Pancasila itu sangat berat. Kita hargai tokoh-tokoh nasional yang merancang dan merumuskan Pancasila, bahkan titik perjuangan dahulu untuk merumuskan Pancasila. Karena selain itu Pancasila itu merupakan nilai-nilai sangat berarti bagi kehidupan kita sehari-hari. Di dalamnya itu masih banyak nilai-nilai yang kita bisa tanamkan ya, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ada nilai demokrasi maupun nilai keadilan. Oleh karena itu untuk generasi muda kita harus dalam pergaulan yang era digitalisasi, kita tetap terapkan nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar negara kita, dan tidak boleh ada yang mengubah apapun nilai-nilai Pancasila. Itu dia kesimpulan dan semangat serta pesan dari Nur Salim terhadap generasi pemuda zaman sekarang yang mulai melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi semua orang, bisa mengetahui pandangan Pancasila dari masyarakat secara umum dan dari sudut pandang seorang guru dalam mengimplementasikan Pancasila kepada peserta didiknya. Nah, kita cukupkan untuk podcast kali ini. Semoga kita bisa berjumpa ke podcast selanjutnya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dan kita akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Ya, kembali.